Hai semuanya, jadi kembali lagi bersama aku Assassin Jessie. Dan hari ini juga ini vlognya daily vlog banget. Nah jadi hari ini aku tuh bakalan getting tattoo. Jadi aku bakalan ditato. Tapi sampai sekarang tuh aku belum ada ide kira-kira aku mau tatonya apa, atau gambar atau tulisan apa, terus tatonya di mana, itu belum ada ide sama sekali. Jadi ini aku stres banget. Tapi sekalian sembari menunggu jam tato tersebut sambil mencari ide, tadi aku ada posting di Instagram pribadi aku ya, nanya-nanya ide. Jadi sembari juga menunggu ide-ide yang akan dikasih sama teman-teman melalui Instagram, dan juga waktu untuk tato, aku bakalan dandan sedikit dulu deh gitu, bikin rambut gitu. Biasanya aku males banget dandan, ini karena mau sekalian ngevlog, makanya aku dandan sedikit gitu biar agak enak dilihat aja tuh di video, biar nggak dekil banget. A few moments later. Nah jadi guys, ini tuh udah jam 3 dan aku janji tatunya itu jam 4.30 sekitaran itu. Dan sampai sekarang aku tuh belum tahu aku mau tato apa. Tapi aku kan belum ada ide nih, padahal 1,5 jam lagi aku udah mau proses. Jadi aku sempat bingung, dan aku tadi sempet ngeposting ini nih. Nanti aku bakalan capture juga, kasih kalian. This idea di sini, jadi biar kalian teman Instagram aku biar bisa merekomendasikan aku kira-kira tato apa gitu. Dan tumben banget ini ada respon lumayan. Biasanya ini aku udah bersyukur kali, walaupun responnya cuma 5, biasanya nggak ada respon gitu loh. Jadi respon pertama itu ada dari temen aku @Sela Citra. Dia rekomendasikan aku untuk tato tulisan idea. Ide bagus sih. Respon kedua itu adalah @Rika Simpati. Dia receh banget, nggak penting banget kalau dia yang respon ya. Dia responnya lambemu. Gak mungkin kan aku tato lambemu. Terus yang ketiga itu ada respon dari Susan Sen. Itu kakak aku sendiri. Dia rekomen aku untuk tato tulisan OPU. Ini typo sedikit ya. Ini maksudnya OUPHU. Itu panggilan masa kecil aku sih. Gak mungkin lah tato itu. Terus dari Korudi, ini @Mr_RW84. Serius, tato tribal aja kali Jazz. Terus @Santo Wongso, ini temannya Rika juga nih. Dan ini aku kenalnya dari PUBG. Dia rekomendasi aku untuk ngetato tulisan hanya mas atau mes, yang berarti hanya topeng. Nah jadi aku masih bingung banget, belum ada ide. Nanti aja deh pokoknya. Kalian penasaran kan aku mau tato apa, tato di mana? Kalian nonton sampai habis pokoknya. 2 hours later. Nah guys, jadi sebenarnya itu aku bakalan tatonya itu sama adikku sendiri, yaitu Rika sini anjay, gue udah gini. Jadi dia itu belajar semi permanen tattoo. Jadi kalau misalnya kalian takut itu, biasanya itu tato permanen nanti nyesel atau gini segala macam, ini ono. Nah ini aman karena ini semi permanen yang alias akan bertahan selama 1-3 tahun. Kenapa 1-3 tahun? Karena dia tadinya sama kayak sulam, cuman diuntukin ke badan jadi tato gitu. Dan jadi dia berkali-kali. Kalau tato permanen kan dia hanya 1 kali sampai lapisan ke epidermis. Kalau ini enggak, jadi dia harus di double berkali-kali biar tintanya masuk gitu. Maksud aku kenapa ada yang bisa bertahan mungkin hanya 1,5 tahun, ada yang mungkin bisa 2 tahun, kenapa ada juga yang 3 tahun? Tergantung kulitnya masing-masing loh. Ya juga. Misalnya nih kayak andai anakku ya. Ya emang gitu. Aku bakalan ngasih lihat itu persiapan barang-barangnya apa aja kira-kira. Ini ya biar lebih terang. Terus yang lain-lainnya aku kurang ngerti ya. Pokoknya dia juga belum keluarin semua barang, jadi aku juga bisa belum ngasih tahu. Pokoknya nanti kalian lihat aja di video kalau penasaran. Oke, jadi sembari menunggu waktu untuk tato, jadi aku mau nanya dulu ke Rika ya, karena dia yang bikin tato nanti sama aku. Gimana caranya akhirnya finally pada akhirnya
kamu memutuskan untuk belajar semi permanen tato? Karena saya senang dengan tattoo seperti itu, tapi saya tidak bisa menggambar pas ketemu semi permanen tato yang bisa minimalis gitu. Jadi saya suka. Kayaknya kebalik di sini aja, di situ blur. Ada. Oh gitu. Terus gimana kok? Maksudnya kepikirannya? Enggak sih, minat tato ya? Enggak. Gimana sih kok misalnya pas pandemik ini kok baru belajar? Kemarin kan sempat mau belajar, cuman belum ada waktu karena kan mau ngurus skripsi dan lain-lain juga. Jadi ini rencananya mau offline belajarnya, cuman tidak dikasih Anda sama mama. Jadi kan sebelumnya juga udah pernah belajar dari YouTube, alatnya udah tahu nih apa-apa aja. Udah praktek ke tangan diri sendiri juga, jadi udah tahu. Oh emang udah ada prakteknya, tengok? Udah. Minta Ini sebelum apa? minta. Apa? Lihat. Entar, blur dia. Ini belum peel off sih. Oke, gitu. Sip. Gitu. Ya iya dong, kalau belum dicobain sendiri aku mah nggak bakal berani nyuruh kamu tato ya kan? Nggak semua orang mau nyobain ke diri sendiri dong. Karena kan saya harus tahu ya seberapa sakit. Jadi bisa tahu seberapa dalam jarum yang harus masuk. Sakit sis, tapi kan pakai anestesi. Tetap aja sakit karena kan ini harus diiniin berkali-kali gitu. Tapi sakitnya sedikit aja atau Iya. banyak? Sedikit aja ya. Beti-beti lah sama permanen. Ini aku udah di anestesi, tinggal tunggu anestesinya jalan, terus udah deh, I'm getting tattooed for the first time. Ya kan bro? Ndek. Jadi sebenarnya kalau di tangan gini biasanya katanya nggak anestesi juga nggak apa-apa, tapi karena aku takut sakit, jadi aku minta anestesi aja. Akhirnya kami udah mau mulai. Ini jarumnya baru ya, say. Aku jadi pucat banget, padahal ini aslinya kan enggak ya, di bibir, tapi karena di lightingnya. Terus, hai bos. Oh. Aku deg-degan nih karena dia bilang pasti tetap akan sakit-sakit sedikit gitu, karena kan Pasti. berlapis-lapis, jadi aku agak deg-degan sih ini, tapi mudah-mudahan nggak sakit banget ya. Nah, akhirnya bikin tatonya udah siap nih. Kalian penasaran kan aku bikin tato apa? Ini aku kasih lihat. Oh. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk tato 1992 itu tahun kelahiran gitu. Nah, kenapa 1992? Karena bingung kan mau tato apa, atau juga kan semi permanen. Jadi kalau nanti udah hilang, terus kita bisa ganti lagi atau bahkan kita bisa tambah lagi. Dan ternyata aku kan tadi pakai anestesi tuh, kata si Dika bakalan sakit sedikit-sedikit kan, ataupun bisa jadi ada sakit yang lumayan banyak gitu. Tapi ternyata di aku jujur ya, sama sekali nggak sakit. Tadi cuman ada yang kayak macam kena jarum sedikit ke garis gitu, ada menggelitik sedikit aja. Aku pun heran kenapa nggak sakit, mungkin karena anestesinya cocok kali ya. Mungkin. Cuman kalau dia sih menyarankan itu jangan Tidak pakai pakai anestesi, karena kalau pakai anestesi warnanya lebih susah masuk. Iya. Terus kalau nggak pakai anestesi lebih cepat masuk dan lebih tahan ya. Ya tapi karena aku takut sakit jadi aku pakai anestesi. Cuman nanti mungkin next aku bakalan bikin lagi yang tanpa anestesi, mungkin. Jangan lupa loh kalau misalnya kalian pengen bikin tato kayak gini juga, kalian hubungin ke dia nih.
nanti di add ya Instagram baru dia khusus untuk bikin semi permanen tato, karena ke depan bakalan lebih banyak lagi yang akan dia pelajarin. Add Instagram terbaru Rika yang khusus untuk bikin semi permanen tato dan lain sebagainya. Instagramnya Since Pati. nanti aku ketik di bawah nih. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.